Selamat datang teman-teman. Kita berjumpa lagi di Tiba-Tiba Podcast Tiba-Tiba. Sebuah obrolan yang bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja yang saya mau ajak ngobrol, saya mau ajak cerita. Dan hari ini saya ada di Biara Novisiat Karmel Santa Teresa Lisiu Wororetnita. Dan hari ini adalah hari yang luar biasa, terutama untuk Ordo Karmel Indonesia Timur, karena hari ini secara resmi Ordo Karmel Indonesia Timur itu akan menjadi sebuah provinsi terpisah dari provinsi Indonesia dan akan menjadi provinsi Indonesia Timur. Oleh karena itu saya hari ini mengajak seorang pater yang luar biasa yang bertugas di Biara Novisiat Karmel Santa Teresa Lisiu Wororetnita ini untuk berbagi cerita bersama tentang banyak hal ya. Jadi tentang Karmel, tentang bagaimana perjalanan ke depan, lalu terutama perjalanan sebagai sebuah provinsi. Karena itu selamat pagi, Pater. Selamat pagi. Muka serius ini. Baik, supaya teman-teman ini tidak asing, mungkin sebelumnya Pater bisa. Tadi saya sudah sebut nama memang, tapi ada baiknya Pater juga perkenalkan diri dulu. Silakan, Pater. Oke, baik, ini hanya soal nama ya. Jadi, nama Ya, saya Romo Hendrikus Dasrimin. Tentu di belakangnya ada Okarm. Jadi saya seorang Romo Karmel atau di Pater Karmel. Lalu biasa disapa dengan Das atau Dasrimin. Itu saja atau Iya. ada tambahan lain? Asal dari mana, Oh, terus ya. Baik, kalau asal saya mungkin dari nama itu orang mungkin menebak-nebak ini apakah ini orang Jawa atau di luar Flores begitu. Karena namanya Dasrimin itu tidak pernah ada yang kita dengar di Flores ini. Tapi sebenarnya saya itu berasal dari kampung kecil yang namanya Hokor. Nah, Hokor itu ada di Kecamatan Bola, Kabupaten Sika. Jadi saya orang Maumere. Maumere kan jauh dari Hokor. Hokor jauh dari Maumere, tidak? Ya, kita kan kalau sebut itu biasanya oh ya saya orang Maumere begitu. Iya, Tapi iya. sebenarnya asalnya dari kampung Hokor dari Kecamatan Bola. Oke. Iya. Pater ditabiskan tahun berapa? Kalau saya tabisan tahun 2014. Jadi kalau tahun 2014 tabisan, berarti tahun ini bulan Oktober nanti, tanggal 15 Oktober itu saya masuk usia 11 tahun tabisan jadi imam. 11 tahun. Sekarang jalan 10 tahun jadi imam. Dulu Pater kenal Karmel itu dari mana? Saya kenal Karmel itu ada satu saat kunjungan seorang Romo, itu Romo Karmel, lalu membawa OMK dan pergi pertandingan voli, kunjungan di kampung saya. Di sana ada misa, terus ada pertandingan voli bersama anak-anak muda. Sehingga dari situ saya mulai kenal bahwa oh, Romo itu mengenakan jubah coklat yang baru pertama kali saya lihat tuh ada Romo yang pakai jubah seperti ini. Biasanya kan jubahnya putih yang lain. Kalau namanya Romo Frater itu jubahnya putih. Iya. Nah, dari situ saya mulai kenal. Oh, ternyata yang coklat ini namanya Karmel begitu. Iya. Itu kenal Karmel awalnya di situ. Karena Terus Karmel namanya di situ. masuk Karmelnya Lalu saya tahun berapa itu? Saya itu kan SMA biasa ini, SMA SMA luar. biasa itu maksudnya bagaimana? Maksudnya itu kalau dulu itu konsepnya itu kalau mau jadi Romo itu biasanya harus seminari, Iya. seminari Oh, menengah. iya. Tamat SD atau tamat SMP masuk seminari. Seminari, iya. Nah, saya belum tahu bahwa ternyata jadi Romo itu bisa tamat SMA yang di luar seminari. Iya. Dan memang waktu itu saya SMA. Kebetulan kunjungan yang saya ceritakan tadi, Romo yang datang ke kampung kami itu, Iya. dia juga dari SMA yang bukan seminari. Dia menceritakan, menseringkan bahwa dulu juga Romo tersebut tamat SMA dulu, baru masuk. Sehingga waktu itu akhirnya saya memutuskan masuk setelah tamat SMA, masuk di KPA Santo Paulus Mataloko tahun 2004. Nah, itu. 2004. Nah, melewati perjalanan dari 2004 sampai kemudian tabis 2014 berarti kurang lebih 10 tahun ya? Iya, 10 tahun. Hitungan kalau dari SMA tamat sampai tabisan menjadi imam itu hitung 10 tahun pas. Nah, kalau tempat tugas setelah tabisan 2014 itu sampai dengan sekarang, mungkin Pater bisa cerita juga tempat Jadi, tugasnya.
setelah saya tabisan itu tugas atau penempatan saya pertama langsung ke Pulau Jawa, yaitu di wilayah Keuskupan Malang. Dan sampai 10 tahun di sana. Jadi 10 tahun usia imamat saya itu di Malang. Baru kemudian bulan Oktober 2024 ini baru datang ke sini, ke Maumere ini. Di tugas pertama saya langsung di wilayah Keuskupan Malang, dan pertama sekali itu di wilayah Kabupaten Banyuwangi, itu namanya Paroki Curajati. Itu bagian paling ujung. Terus. Itu dari situ kan, dari Paroki Curajati lalu pindah. Itu hanya 1,5 tahun saja. 1,5 tahun saya dipindahkan ke Postulat Stella Maris Malang, itu di Kota Malang. Di situ saya 5 tahun. Postulat Stella Maris itu adalah lembaga pendidikan calon imam untuk menerima yang tamatan dari SMA yang bukan seminar itu. Jadi sebelum masuk modelnya seperti di seperti kalau di Flores ini itu disebut KPA. Modelnya seperti di KPA Mataloko itu. Di sana pun terima banyak kongregasi, ada SVD, ada Karmel, macam-macam. Termasuk Projo juga tergabung di postulat itu. Nah, di situ saya tugas 5 tahun. Setelah 5 tahun tugas di situ, saya pindah lagi di Paroki Gembala Baik Batu. Gembala Baik Batu itu juga 1,5 tahun. Di situ jadi pastor paroki atau? Jadi pastor rekan saja. Jadi pastor rekan di Paroki Gembala Baik Batu. Setelah di situ 1,5 tahun pindah lagi ke formasi, yaitu di novisiat Regina Apostolorum Batu. Sampai saya akhirnya ke sini, itu pun dipanggil pulang. Dipanggil pulang ke daerah asal maksudnya. Itu juga kembali ke formasi lagi, yaitu di novisiat. Oke, berarti di sini baru beberapa bulan. Baru beberapa bulan, dari Oktober sampai ini kan baru Maret ini. Nah, baru beberapa bulan. Saya jadi tertarik mau tanya ini. Apa namanya? Pater kan dari kampung kecil tadi, namanya Hokor tadi itu. Hokor ya? Iya, Hokor. Ya, terus setelah itu ditabiskan menjadi imam 2014, tugasnya langsung di Jawa. Langsung di Jawa. Nah, dan 10 tahun itu. Kira-kira waktu pertama tiba di sana tuh bagaimana? Mungkinkah ada semacam shock atau apa begitu, lihat ini beda sekali dengan di Hokor ini. Atau beda sekali dengan di Maumere. Karena formasi semuanya kan di Maumere kan? Iya. Nah, itu bagaimana? Pater bisa cerita dong. Kalau saya ke Jawa itu memang baru pertama kali. Nah, sejak saya kecil itu baru pertama kali sudah jadi Romo, baru ke Jawa. Baru ke Jawa dan baru naik pesawat. Iya. Tapi kan ada cerita-cerita bagaimana kalau di Jawa itu seperti apa gambarannya, dan itu kan bayangan saya dari kampung kecil ini, kalau Jawa itu tuh pokoknya luar biasa begitu. Namun kebetulan saya itu tugas pertama di paroki yang ada di ujung Pulau Jawa di Banyuwangi. Banyuwangi ya. Agak apa namanya? Ya di daerah-daerah ya kurang lebih situasinya tidak terlalu ke kota, jadi tidak terlalu ramai begitu. Masih di kampung gitu. Sehingga di sana saya sudah mulai akhirnya pelan-pelan untuk menyesuaikan diri. Khususnya yang bahasa Jawa ini. Jadi kalau di sana itu setiap kali misa hari Sabtu dan Minggu itu, setiap minggu itu harus pakai bahasa Jawa. Jadi ada 1 kali misa itu harus pakai bahasa Jawa. Dengan saya yang dari Flores ini yang belum pernah sama sekali ke Jawa, lalu disuruh pimpin misa bahasa Jawa itu, awal-awalnya misa bahasa Jawa. Tapi banyak logatnya, logat Maumere. Tidak logat Hokor atau logatnya Maumere tapi omong pakai bahasa Jawa. Iya. Lucu. Tapi lama-lama jadi biasa. Mereka juga mengerti. Ya itu. Itu bahasa. Terus itu soal bahasa. Kalau soal makanan juga, ya kita harus menyesuaikan diri. Ya. Di sana lebih banyak manis toh. Manis-manis. Atau tidak, Banyuwangi manis atau tidak? Iya sama, manis dengan pedas. Pedas ya. Pedas.
Pedas. Itu kan Pedas itu agak ini Jawa sedikit. efek-efek 10 tahun di Jawa. Pedas. Nah, apa namanya? 10 tahun di Jawa itu kan masih tetap menjadi anggota Ordo Karmel Provinsi Indonesia ya. Iya. Nah, terus Pater ini kan kembali ketika beberapa bulan sebelum kita kemudian bukan memisahkan diri tapi menjadi sebuah provinsi mandiri, karena sebelumnya kita komisariat, lalu kita mau menjadi provinsi Indonesia Timur. Nah, Iya. menurut Pater yang sudah cukup lama di Jawa, terus orang dari sini, lalu menurut Pater apakah memang ini saat yang sudah tepat untuk kemudian Indonesia Timur itu, komisariat Indonesia Timur itu menjadi sebuah provinsi sendiri? Mungkin Pater bisa, apa pendapat Pater soal itu? Kalau saya berpendapat bahwa memang saat ini tahun 2025 ini sudah saatnya Iya, ya. Karmel Indonesia Timur itu sudah naik, yang sebelumnya tingkatannya itu disebut komisariat, lalu akhirnya menjadi provinsi sendiri. Dan bagi saya sudah pantas atau sudah saatnya Karmel Indonesia Timur itu jadi provinsi. Itu. Nah, kira-kira Pater bisa gambarkan supaya teman-teman yang menonton juga tahu, karena kita kan menjadi sebuah provinsi itu kan apa namanya melewati proses yang cukup panjang ya. Saya sangat yakin bahwa para konfrater senior pasti lebih tahu, tapi saya yakin kita yang muda-muda juga ada banyak cerita, banyak apa namanya yang dituliskan oleh konfrater senior. Mungkin Pater bisa cerita bagaimana perjalanan sampai dengan kita menjadi sebuah provinsi terpisah dari provinsi Indonesia. Mungkin proses dan sebagainya. Silakan. Ya, baik. Saya memang tidak terlalu menguasai sejarahnya, tapi dari sedikit yang saya baca, yang saya ketahui itu Karmel yang saat ini, hari ini menjadi provinsi Indonesia Timur itu pada awalnya datang ke Flores, tepatnya di Paroki Maulo'o pada tahun 1969. Dan sejak saat itu mereka membentuk komunitas di Maulo'o sambil membantu atau melayani di wilayah Paroki Salib Suci Maulo'o yang sekarang kita kenal itu. Nah, dari situ sudah terbentuk namanya kan sebuah kongregasi datang ke satu tempat, satu wilayah misi itu mereka membentuk seperti sebuah institusi. Jadi di situ tingkatan yang paling pertama pada waktu itu sebelum yang saat ini disebut provinsi itu mereka kenal dengan pimpinannya itu disebut dengan superior regularis. Superior regularis. Bukan prior regularis ya. Bukan prior regularis, tapi superior regularis. Pimpinannya itu disebut superior regularis. Nah, memang istilah superior regularis ini tidak terdapat dalam konstitusi, baik itu sebelum maupun sesudah Konsili Vatikan kedua. Hanya pada tahun 1904 itu ada istilah regulasi. Jadi itu artinya yang berkaitan dengan peraturan seperti itu. Namun istilah ini pertanyaannya kenapa sampai digunakan menjadi sebuah nama untuk institusi atau kongregasi itu tingkatan yang paling bawah. Ternyata setelah ditelusuri itu ada pertimbangan bahwa Karmel itu waktu datang ke Maulo'o itu selama 25 tahun hanya bertugas atau mengembangkan karyanya hanya di Maulo'o selama 25 tahun itu. Jadi masih terbatas di satu wilayah. Sehingga pastor parokinya itu otomatis siapapun yang menjadi pastor paroki otomatis menjadi superior regularis tadi. menjadi pimpinan. Sehingga pimpinan disebut dengan superior regularis itu. Nah, itu yang pertama. Lalu kemudian Karmel itu setelah di Maulo'o mulai membuka rumah formasi. Tahun 92, 93 itu sudah mulai buka formasi pertama di Wairklau, kemudian juga di Verworet, di Nita. Nah, sejak saat itu kan tidak hanya
karyanya itu tidak hanya pusat di Mauloo, tapi sudah mulai berkembang. Sehingga pimpinannya itu sejak tahun Kapitel tahun 1997 dalam Akta Kapituli itu sudah disebutkan naik tingkatannya menjadi regio. Jadi dari regulasi tadi regularis menjadi regularis dari regularis menjadi regio. Regio. Tingkatannya menjadi regio. Dan walaupun tahun 1997 itu dalam Kapitel sudah disebut istilah regio, tapi masih menggunakan pimpinannya itu masih disebut dengan superior regularis. Oh, bukan langsung menjadi prior regio atau apa? Bukan menjadi superior regio. Tidak. Itu tidak. Jadi tapi berlakunya disebut prior regio itu baru pada tahun 2003. Baru pada tahun 2003. Sama si SMP itu. Itu. Waktu itu yang menjadi regio pertama, pimpinan regio pertama itu Romo Emanuel Harjito. Oh. Emanuel Harjito. Yang sekarang di Napoli. Bersama dengan Pater Valentino Untung Polomaing gitu. Sedangkan superior yang sebelumnya, yang disebut superior ini regularis itu ada Romo Uce. Gregorius Uce dan juga ada Romo Innocentius Daeng Carvalho, Opa Ino. Opa Ino. Ya. Berturut-turut itu, lalu prior regio pertama. Jadi ini sudah menjadi namanya regio, prior regio. Nah, sebelumnya kan superior. Sekarang menjadi prior. Nah, istilahnya itu geser menjadi prior regio. Prior regio pertama itu Romo Emanuel Harjito. Dan istilah itu hanya digunakan satu periode kepemimpinan, yaitu tahun 2003 sampai 2006. 2006. Ya, karena pada saat Kapitel Provinsi tahun 2006, tingkatan regio ini, sebutan untuk Karmel Indonesia Timur itu, regio sudah naik menjadi komisariat provinsi. Bersamaan dengan komisariat di Sumatera. Nah, jadi kalau Sumatera itu 1967 mereka sudah langsung komisariat Sumatera, tapi namanya Komisariat Sumatera Utara. Waktu Kapitel tahun 2006, Kapitel itu memutuskan terbentuk 2 komisariat di Provinsi Indonesia. Nah, pertama, Komisariat Sumatera Utara itu diubah namanya menjadi Komisariat Sumatera. Tidak ada utaranya. Lalu Indonesia Timur menjadi Komisariat Indonesia Timur. Komisariat Karmel Indonesia Timur. Itu komisaris pertamanya Romo Leonardus Jawa. Romo Leonardus Jawa, setelah itu ada Romo Telesforus Genti. Setelah Romo Telesforus Genti, lalu ada Romo almarhum Joni Jawa. Don Bosco Jawa. Setelah itu Romo Buyung, Stefanus Florianus Buyung, dan yang terakhir itu Romo Berto. Yang sampai kemudian hari ini menjadi provinsi, yang akhirnya sebut pimpinan itu menjadi provinsial. Nah, itu Romo Bartolomeus Gago. Nah, berarti dalam proses yang dilewati sekian lama itu kan tentu tadi kan Pater masih menceritakan soal tahapan-tahapan. Terus sebenarnya menjadi provinsi itu syaratnya bagaimana? Itu tadi Pater belum. Tadi kan soal orang-orangnya, tingkatannya, sebutannya, istilah-istilahnya. Terus sekarang tahapan-tahapannya persyaratan dalam arti tertentu ya persyaratan, karena ketika menjadi sebuah provinsi kan pasti ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Itu sesuai dengan konstitusi itu ada 7 persyaratan yang harus dipenuhi. Banyak kali? Banyak, ya. Itulah yang mengapa pertanyaannya, kenapa sampai sekarang ini dulu baru kita masuk dari 1969 sampai berapa tahun 2025 baru dia menjadi sebuah provinsi. Itu kan sudah 56 tahun ya? Iya, kurang lebih 56 tahun. Itu ya sekitar itu. Ya, 56. Jadi harus ada 7 persyaratan.
Apa kira-kira? Jadi tidak hanya soal jumlah anggota begitu. Biasanya kan Tapi anggota juga salah satu. anggota kan? salah satu. Yang paling pertama itu persyaratan harus menjamin bahwa karisma Karmel itu harus dihidupi secara baik. Itu yang pertama. Syarat pertama. Karisma Harus Karmel. jamin bahwa karisma walaupun kita pisah, ya. Saya potong dulu karena mungkin teman-teman yang menonton ini tidak semua tahu karisma Karmel itu apa. Oh ya, karisma Karmel itu kontemplasi sebenarnya, tapi ada 3 yang lebih rinci lagi itu, yaitu doa, persaudaraan, dan pelayanan. Itu. Oke. karisma Nah, Karmel. itu teman-teman. 3 hal ini harus dijamin, walaupun pisah sendiri dari provinsi Indo. Provinsi yang mau baru didirikan itu harus menjamin bahwa 3 karisma ini harus tetap dihayati dengan baik. Karena kita buka baru pun namanya Tetap Karmel. Iya. Nah, gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, harus memiliki 4 rumah kanonik. 4 rumah kanonik. Jadi kalau di Indonesia Timur itu sudah memenuhi syarat 4 rumah kanonik. Karena kita di sini juga sudah punya 4 rumah formasi juga ada. Terus ada komunitas lagi. Ini kan harus, kalau rumah kanonik itu harus resmi dulu, disetujui juga oleh uskup, lalu kemudian setelah itu baru diurus ke provinsial untuk menandatangani, menetapkan bahwa sebuah komunitas itu menjadi rumah kanonik. Jadi 4 rumah kanonik. Persyaratan yang ketiga ini nih, ini yang butuh perjuangan. Tentang apa pasti coba kira-kira ya. Yang butuh perjuangan. Butuh lama, butuh perjuangan. Anggota kalau Indonesia Timur kan terkenal dengan banyak ini. Iya sih. Apa? Duit Soal kayaknya. ini nih, itu. Jadi duit. Jadi orang apa? Segalanya itu apa? Butuh uang apa? Istilahnya itu. Ya, segala sesuatu butuh duit. Uang bukan segalanya. Uang bukan segalanya. Tapi segalanya harus itu butuh ya. Ya, butuh uang. Ya, jadi itu harus menjamin bahwa kita tuh mandiri secara finansial. Karena ini mau kasih makan apa kalau tidak ada uang begitu kan? Jadi harus iya betul. Karena maksud dari kasih makan apa itu teman-teman adalah salah satu contohnya itu adalah misalnya frater. Iya, frater itu mereka sungguh-sungguh dibiayai oleh Ordo karena mereka adalah anggota Ordo. Jadi Ordo bertanggung jawab untuk dalam arti tertentu memberi makan mereka. Iya. Memberi makan tidak hanya konsumsi tapi juga kan hitung saja uang kuliah. Dengan frater yang sekarang 60-an, 65 orang itu. Itu biaya. Jadi butuh biaya sehingga harus sanggup secara finansial. Itu yang ketiga. Terus harus juga menjamin kontinuitas panggilan. Artinya kita harus setelah buka provinsi yang baru itu harus yakin bahwa nanti ada orang yang masuk Karmel juga, calon-calon yang dari bawah itu. Ada tidak itu? Ada menjamin tidak? Masih ada banyak orang muda yang terpanggil untuk masuk Karmel. Itu syarat yang keempat. Lalu syarat yang kelimanya itu juga tersedianya formator yang baik. Gitu. Ada juga banyak. Jadi kan tadi pertamanya formandi, yang sebelumnya itu kan formandi. Harus ada calon. Tapi juga harus ada formator-formator yang memang sungguh disiapkan untuk membina para formandi ini, para calon imam dan bruder ini. Jadi itu yang keberapa sudah? 5. Lagi 2. Terus lagi 2. Harus ada batas-batas teritorial wilayah tertentu. Jadi, tapi ini sudah terpenuhi sejak kapitel tahun 2009 itu sudah dibagi jelas. Oh, 2009. Ya, 2009 kan ketika ada kapitel itu sudah dibagi jelas. Karmel wilayah Indonesia Timur itu mulai dari Bali, Denpasar itu Bedugul itu sampai di wilayah Papua. Jadi termasuk yang ini Makassar Sulawesi itu kita bagian Indonesia Timur, sedangkan mereka yang ada Jawa terus Sumatera di sana. Jadi kalau
Kalimantan itu sudah masuk provinsi induk, gabung dengan Jawa. Jadi untuk persyaratan yang ke-6 pun tidak jadi masalah karena sudah ada. Dan yang paling terakhir, yang ke-7 itu harus ada 40 anggota yang berkaul kekal yang mau bergabung untuk provinsi yang baru. Dan itu sudah melampaui karena sekarang kita sekitar 117-an yang berkaul kekal itu. Banyak ya berarti itu. Jadi ada 7 persyaratan yang harus dipenuhi. Dan itu sudah terpenuhi semua. Dan itu sudah terpenuhi, maka sudah ketuk palu hari ini umumkan itu karena hari ini 7-7-nya itu sudah terpenuhi. Iya. Nah, sebagai apa namanya? Apakah tidak ada perasaan sedih terpisah dari provinsi induk? Sedih. Saya tanya kepada orang yang pernah tugas di Jawa juga. Memang pada saat kapitel terakhir itu. Itu mungkin Pak kan saya cerita. juga mengikuti kapitel yang terjadi di mana kapitel saya itu peserta kapitel pertama kali kapitel dan sebagai kapitel terakhir. saya teman-teman tidak pernah ikut kapitel. Dan pada saat kapitel terakhir dikatakan terakhir karena setelah kapitel ini pisah. Jadi pada saat itu banyak romo, banyak bruder yang mengungkapkan isi hati mereka pada waktu kapitel. Apalagi mereka yang lahir dari formasinya di Jawa, terus sudah sekian lama gabung bersama konfrati yang dari Sumatera, Jawa dan ini daerah-daerah lain, itu ada keharuan di situ, ada merasa terharu karena kan biasa selama ini sudah bersama, apalagi Karmel itu terkenal dengan karismanya tadi persaudaraan. Jadi walaupun saya dari Flores, konfrati lain dari Sumatera, dari Nias, Mentawai, ada yang dari Jawa, tapi rasa persaudaraan diikat oleh spiritualitas persaudaraan itu begitu kuat sehingga memang pada saat itu ada yang mengungkapkan rasa haru mau berpisah, tapi di tengah rasa haru itu juga ada rasa sukacita, baik itu dari anggota kita di sini maupun juga mereka yang di luar Flores ini, bahwa ada kebanggaan, ada sukacita sudah melahirkan seorang anak baru. Kan ini sebuah keberhasilan juga sebenarnya, sebuah sukacita bahwa sudah ternyata provinsi Indonesia yang awalnya juga pasti dari yang sejumlahnya hanya 3 orang, sama persis dengan yang datang ke Indonesia Timur ini juga hanya 3, yang dari Jawa itu datangnya dari Belanda, awalnya dari yang sekian orang saja, kemudian akhirnya melahirkan lagi provinsi baru. Nah, itu jadi ada rasa sukacita. Kalau saya sendiri juga merasa sukacita, senang karena Karmel itu boleh berkembang. Jadi sebenarnya istilahnya itu bukan berpisah lagi ini. Berkembang, mengalami perkembangan, mengalami perkembangan. Saya keliru pakai kata berpisah tadi ya. Tapi kan memang dalam beberapa hal kan pasti akan ada perubahan-perubahan. Nah, kalau kita kembali lagi ke syarat 7 syarat tadi itu. Menurut Pater sebenarnya yang paling sulit itu yang mana? Kalau saya tidak tahu, ini kesimpulan saya yang langsung saat ini tidak berpikir panjang. Tapi menurut saya itu tidak setakut omong. Iya, mungkin persyaratan yang ketiga itu soal uang ini nih. Memang butuh perjuangan. Karena ini bukan hanya kasih makan 1-2 orang, bukan hanya untuk menghidupi 1-2 orang. Karena ini kan apalagi kalau provinsi Indonesia ini terbentuk hari ini, kita ini menjadi provinsi terbesar, kalau saya tidak salah, terbesar di dunia ini. Karena 117. Terbanyak. Anggotanya paling banyak di dunia ini. 117 dengan yang kaul sementara itu 65 sekitar itu. Jadi bagi saya untuk menghidupi itu juga memang harus butuh banyak uang, dan juga kita tahu kondisi kita di sini kan, di Flores ini, bagaimana kondisi kita itu juga
Iya, Akhirnya, tapi dalam walaupun apa namanya finansial ini menjadi tantangan, tapi itulah yang kemudian akhirnya memacu konfrater dari Indonesia Timur itu untuk bahu membahu. Kita bisa macam begitu. Jadi kita bisa. Jadi tidak ragu. Tetap berjuang untuk maju begitu. jadi bukan soal pembuktian bahwa kami bisa cari duit, bukan itu, ya. bukan Tapi soal itu. tapi bahwa kita punya semangat yang tadi Pak terbilang ada kaitan dengan karisma tadi, soal persaudaraan, soal pelayanan, soal doa. Jadi semangat itulah yang kemudian menginspirasi gerakan-gerakan yang dibuat supaya apa namanya. Saya waktu ngobrol dengan Pater Fandi dan Pater Evan itu kan saya selalu bilang seorang pekerja itu patut mendapat upah. Jadi ketika kita tekun dalam doa persaudaraan dan pelayanan, pasti Tuhan akan membantu. Iya. Hei. Kau pengaruh di novisiat ini makanya ngomongin. Tidak juga. Ini mungkin Kembali menjadi novis lagi. karena saya pakai jubahan 1 lembar. Bahaya nih. Nah, ini formatur novisiat yang ngomong. Nah, salah satu sekarang saya mau masuk lebih spesifik karena Pater bekerja di rumah formasi. Memang baru beberapa bulan, tapi dulu kan juga pernah bekerja di postulan tadi itu, berarti melewati tugas-tugas sebagai yang di sana. Oh iya, novisiat yang di sana di Batu, terus novisiat yang di sini. Nah, kalau saya boleh bertanya, Pater melihat soal perkembangan novis selama beberapa bulan Pater ada di sini itu, dalam kaitan dengan nanti kita kan mau melihat, kalau Indonesia itu kan melihat generasi emas 2045. Kalau itu kata Bapak Presiden, ya, saya tidak tahu apakah nanti jadi emas beneran atau tidak. Tapi yang saya mau tanya itu adalah soal bagaimana Pater melihat situasi-situasi formasi di sini, para formandi terutama itu dalam kaitan dengan perkembangan kita nanti dalam perjalanan mengenai menjadi provinsi sendiri mulai hari ini itu. Oke, silakan Pater. Baik. Sebenarnya kan tadi ada salah satu persyaratan itu harus ada jaminan. Ya, jaminan itu. Itu kontinuitas panggilan, bahwa harus ada jaminan kuat bahwa masih banyak calon yang masuk ke sini. Jadi kalau untuk hal itu sebenarnya tidak jadi masalah kita. Banyak sekali panggilan orang yang anak-anak muda yang mau masuk ke Karmel. Jadi dari segi kuantitas itu tidak menjadi persoalan. Iya. Nah, sekarang inilah yang harus diimbangi dengan kualitas. Jadi, harus diimbangi dengan kualitas. Jadi banyak saja sebenarnya tidak cukup untuk juga mendukung karya Ordo ini ke depan. Jadi, karena itulah mulai dari formasi awal ini, novisiat sebagai formasi awal ini, itu tentu bagi para formator itu mengusahakan yang terbaik untuk juga membina kualitas hidup dari para calon imam ini, para formandi. Ya, kualitas ini kan banyak aspek. Jadi tidak hanya aspek pengetahuan, tapi juga bagaimana spiritualitas kerohanian mereka, aspek keterampilan. Ini diharapkan supaya juga ditingkatkan atau menyeimbangi paling kurang dengan jumlah yang ada. Sehingga dari situ saya yakin bisa untuk sebuah provinsi yang baru dan juga untuk lebih jauh ke depan melangkah lebih pasti, lebih yakin itu ketika formandi-formandinya ini yang sebagai dapurnya sebenarnya. Jadi nanti kemudian berkarya itu kan harus dari sini startnya, dari formasi. Itu disiapkan dengan baik dari situ. Ya, novisiat itu menjadi tempat pertama di mana orang mulai belajar dan mencoba hidup menjadi seorang Karmelit. Jadi setelah tamat dari seminari, kalau yang dari seminari menengah atau dari KPA, mereka harus masuk dulu tahapan paling pertama disebut novis, novisiat. Nah, mereka sudah mulai pakai jubah Karmel. 1 lembar macam saya pakai. Sampai 2 tahun baru dapat yang berlembar-lembar. Berlembar-lembar. Ada mantolnya. Iya, ada mantul lagi. Itu kalau sudah 2 tahun. Nah, kalau begitu menurut Pater yang lebih penting itu jumlah yang tetap stabil atau kualitasnya? Kalau saya dua-duanya penting. Oh ya? Dua-duanya penting. Bukankah kita harus mengejar kualitas, jumlah mah tidak penting atau?
Tapi kan tadi seperti persyaratan awal saja sudah ditentukan, harus menjamin kontinuitas panggilan itu. Iya. Iya, kan untuk lestari. Jadi saat ini kita boleh misalnya boleh kelebihan bisa jadi dikatakan panggilan. Jadi menurut saya bisa dua-duanya harus seimbang. Jadi tidak apa namanya mengunggulkan yang satu. Tidak cukup banyak saja dan kualitasnya kurang diperhatikan, atau kualitasnya saja terus Jumlahnya tidak. Kan kita tidak tahu, ini kan panggilan itu misteri. Iya. Jadi kita tahu dari sekian banyak orang yang masuk itu nanti jadinya berapa? Coba berapa angka masuk pertama itu? Saya punya dulu berapa? Saya punya tuh 21 atau 22 mungkin. Iya. Terus yang jadi imam itu berapa ya kami? Tapi dengan melewati proses-proses ada yang tunda. 6 kayaknya. Iya, itu. Jadi panggilan yang jumlahnya yang masuk pertama itu banyak, itu kan belum tentu Iya. apa. Jadi sehingga harus seimbang juga, saya rasa itu menurut saya begitu. Kalau Pater posisinya sekarang berhadapan dengan Formandi yang mereka ini kan generasi yang orang bilang generasi Z ya. Iya. Pater kan millennials toh. Nah, iyalah atau Iya, 10 atau per baby 10 tahun. boomers atau baby boomers. Tidak, apa namanya? Bagaimana Pater berhadapan atau melihat situasi-situasi Formandi sekarang? Bukan membandingkan tapi melihat apa namanya? Ketika kita masuk ke rumah formasi itu kan kadang-kadang kita lihat lalu kita rasa, wih ini begini begitu. Iya. Mungkin. Oke. Mungkin karena mereka kan sudah lahir pada zaman ini kan, zaman modern yang dari SD saja, SMP sudah pegang HP, pokoknya alat-alat komunikasi itu sudah melekat dalam diri mereka. Sehingga secara apa namanya positif juga untuk kalau mau kita bandingkan dengan yang sebelum, mereka tuh maju sekali dalam hal itu. Nah, tapi di sisi lain ada semacam apa ya, kekurangan di hal tertentu itu, misalnya soal keterampilan memperhatikan hal-hal kecil itu. Jadi kan karena mereka sudah terbiasa dengan alat-alat seperti itu, sehingga untuk memperhatikan hal-hal yang kecil dan sederhana yang mungkin kita dulu itu sangat ditekankan untuk hal-hal kecil, terus kreativitas yang berasal dari inisiatif pribadi, bukan lihat di YouTube, TikTok, itu kurang, sudah agak kurang. Kalau dulu kan memang harus berdasarkan inisiatif sendiri, apa. Tapi sekarang kan sudah terpengaruh dengan hal-hal seperti itu, mungkin saja. Enggak, untuk mengenai kreativitas, memperhatikan hal-hal kecil, itu contoh sederhana saja, itu agak kurang begitu. Tapi kalau novisnya Pater bagaimana? Iya, kalau novisnya itu kami apa namanya? Takut jawab. Tidak. Jadi mereka Kalau novisnya Pater di sini. Ini di teman-teman, sini kan, ini kami sementara rekam ini mereka lagi main musik di sana. Jadi mereka tuh dalam hal-hal tertentu mereka berkembang. Misalnya, yang misalnya saya dulu tidak bisa main musik, mereka itu bagus musik. Jadi ya apa namanya, ada hal-hal yang sebenarnya kalau dulu tidak punya, terus sekarang mereka punya itu, atau juga sebaliknya. Tapi itulah tugasnya tujuannya dari reformasi itu, untuk membentuk mereka. Tetap novisiat itu dilatih untuk melakukan hal-hal yang kecil dan kreatif itu. Apalagi pelindungnya novisiat di sini kan Santa Teresa Lisieux, dengan semangatnya itu melakukan hal-hal yang kecil itu dengan cinta yang besar. Itu susahnya minta ampun teman-teman. Jadi itu hal-hal kecil itu seperti apa? Nah, kami dulu itu magister kami bilang, siapa? Magister kami dulu itu Romo Krishna Aji Nugroho, sekarang tugas di Sumatera. Dia bilang, kalau belum bisa gosok WC kamar mandi dengan bersih itu belum bisa jadi Romo. Itu waktu itu kami mengerti lurus-lurus seperti itu. Mengerti lurus-lurus. Mengerti lurus. Pokoknya kalau sudah bisa gosok WC bersih langsung jadi Romo. Tidak itu juga. Kan, itu makanya saya bilang
mengerti lurus-lurus tadi waktu itu tuh. Nanti baru dalam perjalanan selanjutnya, oh ternyata begitu apa maksudnya ini. Seperti Romo Krishna tadi, saya itu ingat Romo Krishna ini dulu dia pernah suruh saya punya teman, sekarang rektor di KPA Santo Paulus Matuloko. Waktu itu dia kan deken itu seperti ketuanya para frater, teman-teman. Nah, bekerja di ruangan rekreasinya para formatur, terus waktu itu mau belanja atau bagaimana begitu. Lalu Romo Krishna beritahu ke teman saya ini, si Paterano ini, kau pergi lihat dulu Otto. lihat Otto, lihat Om Lambert maksudnya. Om Lambert itu sopir kami. Terus dia ke depan, ke garasi. Sampai di sana, Om Lambert keluar dengan Otto itu. Dia lihat. Terus dia balik lagi. Dia berlapor ke Romo Krishna, dia bilang, sudah Romo, sudah lihat. Padahal maksudnya Romo Krishna tuh pergi dan beritahu tahan Om Lambert itu, jangan dulu pergi karena ada perlu. Tapi kan kata lihat ini ya sudahlah, itu intermezzo teman-teman. Iya, dulu kan karena luar yang masih formator Alfa kan dari Flores toh. Jadi perbedaan-perbedaan itu tuh kadang-kadang seperti juga saya yang tadi kan saya tugas di sana 10 tahun tuh, ada hal-hal baru yang mereka kaget dengan saya, terus saya juga kaget dengan apa yang mereka sampaikan, macam begitu. Nah, kalau begitu dari cerita-ceritanya Pater ini kayaknya Pater tuh yakin sekali bahwa provinsi ini akan berjalan dengan sangat luar biasa dan akan sangat baik, akan umur panjang, atau? Ya, sangat yakin. Jadi tidak hanya karena sudah memenuhi persyaratan 7 persyaratan ini, tapi kan dari semangat para konfrater yang berjuang untuk akhirnya hari ini diumumkan menjadi provinsi, semangat kerjasama, semangat persaudaraan, dan juga tentunya didukung oleh doa itu, maka saya sendiri yakin bahwa provinsi ini akan berkembang dengan baik. Dan tentunya juga berkat dukungan dari penonton semua, dari siapapun itu, ya dukungannya juga berupa doa-doa seperti itu. Provinsi Indonesia, Karmel Indonesia Timur ini akan berkembang dengan baik. Yakin saya. Yakin ya? Saya juga yakin teman-teman. Nah, hari ini tepat tanggal 25 Maret 2025, Ordo Karmel Provinsi yang sebelumnya adalah Komisariat Indonesia Timur itu menjadi Ordo Karmel Provinsi Indonesia Timur, itu nama resminya. Ada bahasa Inggrisnya tapi saya lupa itu bahasa Inggrisnya bagaimana karena saya punya lidah ini tidak bisa berbahasa Inggris. Oh, hanya pelindungnya jangan lupa. Oh ya, pelindungnya itu masih seperti pelindung komisariat dulu, itu Santo Titus Bransma. Nah, Santo Titus Bransma itu siapa? Kemarin Pater Evan sudah cerita di podcast kita sebelumnya, di tiba-tiba podcast sebelumnya. Jadi kalau teman-teman mau tahu tentang siapa Titus Bransma, nonton video yang kemarin. Nah, Provinsi Ordo Karmel Provinsi Indonesia Timur ini kan pasti ada orang-orang yang bertugas tuh. Oh iya. Nah, sekarang tuh siapa? Mungkin jadi kan, saya tahu tapi Pater Dasrimin harus memberitahu karena dia yang menjadi pimpinannya itu. Pimpinannya itu disebut provinsial. Jadi karena kita provinsi, jadi pimpinannya disebut provinsial. Provinsialnya itu namanya Pater Marcelinus Barus, Okarm. Itu pimpinannya. Lalu karena ini baru sebagai sebuah provinsi yang baru, maka tidak punya wakil. Nanti setelah kapitel provinsi pertama, itu baru tahun depan itu ada wakilnya. Namun walaupun tidak ada wakil, provinsial ini, pimpinan ini dibantu oleh 4 konsiliarius, jadi penasehat gitu. Konsiliarius itu ada Romo Dinong, Dominikus Dinong, lalu ada Romo Ferdinandus Tai yang sekarang ada di Spanyol. Kemudian Romo Aloysius Roja, magister kami, magister di sini. Lalu Romo Innocentius Ino, direktur Rumah Retret Magiria. Ya. Kalau Romo Dinong tadi itu bekerja di Rumah Retret di Bedugul. Sedangkan Pater Marcel itu
bekerja di Dalong di Labuan Bajo. Jadi itulah orang-orang yang kurang lebih 1 tahun ke depan akan menjadi nahkoda untuk pelayaran pertama Provinsi Indonesia Timur, dan tentu saja harapannya adalah mereka akan bekerja dengan luar biasa karena mereka adalah orang-orang baik dan orang-orang hebat dalam Ordo. Nah, ini yang terakhir, Pater. Jadi kita sudah ngobrol banyak. Sudah terakhir ya? Sudah terakhir. Tidak terasa ini. Iya, ini hampir tidak tahu berapa menit ya, tapi ini lumayan. Nah, apa namanya? Saya ingin tanya dari hidup Pater selama ini sudah menjadi Karmelit sekian lama. Menurut Pater, Karmel itu apa? Karmel itu Dulu saya ingat Pater waktu masih tingkat berapa ya itu, Pater pernah omong Karmel itu kebun anggur. ya. Tapi kalau menurut Pater tuh apakah tetap itu atau bagaimana? Ya, karena memang moto saya. Jadi moto saya itu dari Moto apa? Tabisan moto atau kaul kekal, moto diakon, diakon, moto tabisan imam, satu moto saja. Yang di dalamnya ada kata Karmel itu. Sebenarnya itu dari Yeremia bab 7 ayat 2. Itu kalau Septuaginta, jadi dalam bahasa Latinnya ada kata Karmel. Tapi kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu, Karmel itu sudah menjadi diartikan sebagai tanah yang subur. Jadi, aku telah membawa engkau ke Karmel. Aku telah membawa engkau ke tanah yang subur. Jadi, menurut saya, Karmel itu adalah tanah yang subur. Itu. Singkatnya begitu. Jadi, bagi saya tuh Karmel itu kebun anggur, tanah yang subur. luar biasa. Ini keresahannya saya saja yang tepuk tangan, tidak apa-apa. Nah, kalau begitu, ini yang terakhir dari terakhir, sorry. Saya Karmel tanah yang subur, terus menjadi seorang Karmelit yang sebelumnya anggota Provinsi Indonesia, lalu sekarang menjadi anggota Provinsi Indonesia Timur. Apa mimpi terbesar dari seorang Pater Hendrikus Dasrimen? Seorang lelaki dari Hokor yang terpencil itu. Bukan orang terpencil. Saya juga orang dari sana. Aduh, sorry. Maksudnya dari wilayah yang cukup jauh jangkauannya. Perjalanannya juga susah. Jalan sekarang saya tidak tahu apakah sudah baik atau belum. Tapi dulu saya masih sering melayani itu, jalannya rusak sekali. Mimpi saya untuk apa? Mimpi terbesar Pater sebagai seorang Karmelit. Untuk Indonesia Timur ya? Iyalah. Untuk provinsi. Atau mau Ordo secara lebih luas juga bisa. Mimpi saya bahwa Provinsi Karmel Indonesia Timur akan berkembang menjadi provinsi yang besar, dan karena Indonesia Timur ini jumlah anggotanya paling banyak, juga sebenarnya menjadi harapan dunia. Jadi Karmel dunia itu mengharapkan, punya harapan besar bagi Karmel Indonesia Timur ini untuk juga pergi bermisi keluar. Jadi Karmel Indonesia Timur tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Karmel internasional, dan tentunya pasti untuk gereja. Sehingga harapan saya dengan jumlah yang tentunya sudah banyak, dan juga pasti harus kualitas yang baik pula, itu betul, menjadi harapan Ordo, dan juga tentunya menjadi harapan gereja untuk menjadi misionaris, untuk semakin memperluas kerajaan Allah itu. Oke, luar biasa sekali. Nah, sebelum kita mengakhiri obrolan kita di Tiba-Tiba Podcast hari ini, mungkin saya minta Pater Dasrimen untuk kira-kira semacam kata penutup lah. Kata penutup untuk mengakhiri obrolan kita ini. Silakan, Pater. Baik, hari ini tepat tanggal 25 Maret itu juga merupakan hari raya kabar sukacita. Ya, betul. Jadi sebenarnya kabar sukacita juga untuk kita para Karmelit, dan juga bagi umat sekalian, sebuah kabar sukacita bahwa hari ini secara resmi diumumkan Karmel Indonesia Timur itu menjadi provinsi. Menjadi provinsi. Nah, jadi perjuangan selama ini akhirnya terwujud dengan memenuhi tentunya beberapa persyaratan tadi. Ada 7 persyaratan. Itu sudah terwujud. Hari ini sudah resmi menjadi provinsi. Nah, harapannya untuk ke depan
kita terus berjuang bagi para Karmelit sekalian, berjuang untuk menjaga kepercayaan ini. Lalu berusaha juga supaya provinsi, dengan adanya provinsi yang baru ini, Karmel semakin berkembang untuk menjadi lebih baik dalam melayani umat dengan spiritualitasnya yang khas, yaitu doa, persaudaraan, dan pelayanan. Harapan juga untuk umat sekalian juga bisa mendukung dengan cara masing-masing. Bagi para kami para Karmelit di Indonesia Timur itu, satu hal yang paling mudah adalah mendukung kami dengan doa-doa. Dan tentu kami juga kalau berbicara tentang panggilan itu kan berasal dari keluarga. Sehingga dengan caranya masing-masing, umat sekalian juga kami harapkan selalu dukungan, doa restu, sehingga provinsi yang hari ini baru dimulai akan terus berkembang dan semakin maju. Oke, terima kasih Pater Dasrimin dan teman-teman sekalian. Kita akhirnya tiba di akhir dari tiba-tiba podcast tiba-tiba, edisi spesial untuk ikut merayakan dan memeriahkan hari resmi hari berdirinya Ordo Karmel Provinsi Indonesia Timur. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan tayangan ini. Bagi teman-teman yang merasa bahwa apa yang kami obrolkan ini adalah hal yang baik dan mau dibagikan, silakan dibagikan. Dan ada yang mau berkomentar untuk mendukung atau sebagainya, silakan tempatkan komentar Anda di kolom komentar. Saya tidak lock kolom komentar, silakan beri komentar. Dan sekali lagi terima kasih teman-teman sudah mau bertahan menyaksikan obrolan kami kesana kemari. Tapi intinya adalah bahwa sebagai sebuah provinsi baru akan ada banyak mimpi yang berusaha untuk senantiasa diwujudkan, berusaha untuk senantiasa diperjuangkan, dan kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami senantiasa butuh teman-teman sekalian, butuh umat sekalian, butuh semua orang baik yang mau menolong kami. Jadi sekali lagi terima kasih dari Biara Novisiat Karmel Santa Teresia Lisiu Wororetnita. Saya Moa Pater, orang yang biasanya ada di belakang kamera, tapi hari ini, dari kemarin dan hari ini saya ada di depan kamera. Pamit dan sampai bertemu lagi di Tiba-Tiba Podcast Tiba-Tiba episode berikutnya. Salam dalam Karmel.